Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita berada di paruh akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan, dan insyaallah kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah SWT. Juga keluarga kita, anak-anak kita, bangsa ini semua insyaallah mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ada beberapa peristiwa, mungkin sedikit saya sampaikan lagi. Di bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bulan ini dikatakan oleh para ulama adalah bulan salawat. Bulan kita perbanyak membaca salawat, dan salawat yang paling afdal adalah salawat yang salawat Ibrahimiyah, atau yang kita baca di waktu salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini yang paling afdal. Perintahnya, Allah perintahkan pada kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima. Nah, ini perlu kita dengarkan juga tafsir dari para ulama yang lain. Kalau dikatakan sallu alaihi wa sallimu taslima, maka perintahnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu wa sallam. Ya, kalau salli berarti wa sallim. Kalau awalnya Allahumma salli berarti wa sallim. Ya, kalau shalla salam. Ya, itu bahasa yang benar. Seperti kita baca kunut nanti di akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salam. Ya. Kalau awalnya salli, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Gitu. Banyak hadis tentang itu. Kemudian, tapi sebagian ulama juga mengatakan arti daripada wasallimu taslima itu artinya adalah salim, di situ adalah pasrah. Jadi orang bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharuskan juga dia taslim. Taslim maksudnya pasrah, patuh dengan syariatnya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallu alaihi wa sallimu taslima, jadi artinya pasrah dengan syariat Maulana Muhammad, ya, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu syariat yang ingin kita kaji pada pagi hari ini adalah puasa Ramadan yang kita berada di
waktu yang sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan, maka baik kita akan gali secukup waktunya tentang kewajiban bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan ya wajib orang semua berpuasa. Orang Islam diwajibkan semua berpuasa. Ya, tidak ada alasan kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak kuat, atau alasan tadi yang mengetahui diri kita benar-benar tidak kuat, tidak mampu, yang sampai bisa menggugurkan atau pura-pura tidak mampu, begitu ya. Ini Allah yang Maha tahu. Ya. Tapi untuk orang-orang yang usia lanjut, sudah memang dia kalau berpuasa akan menjadikan sakit, Allah beri keringanan, gitu ya. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa siam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban yang telah aku wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi puasa ini adalah syariat sebelum kita. Ya, para anbiya, umat-umat terdahulu pun juga puasa. Nah, tapi khilaf itu, ada yang puasa yang mengatakan beberapa harinya tidak sama dan waktunya juga sama. Tapi kalau di bulan Ramadan, kemudian tata caranya itu memang khususiyah daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan puasa ibadah yang tidak terlihat gerakannya, ya. Beda dengan orang sholat kita menghadap kiblat, kemudian ya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi orang puasa itu nggak ada yang tahu, ya. Sama-sama di masjid belum tentu dia puasa, gitu ya. Waktu Ramadan dia duduk nggak kelihatan. Yang penting dia nggak makan, belum tentu juga ini nggak makan nggak puasa. Mungkin di sini nggak makan, di warung dia makan, ya. Nanti sampai di rumah pura-pura, ya, dia diam aja nggak makan di rumah, padahal di jalan makan. Maka disebutkan di dalam hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam itu untuknya, ya. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Maksudnya adalah dari besarnya pahala. Allah enggak memerlukan apa-apa. Allah tidak memerlukan puasa kita, Allah enggak memerlukan zakat kita, Allah enggak memerlukan haji kita, Allah tidak memerlukan apapun, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, fa innahu li, adalah untukku. Wa ana azibih, maksudnya pahalanya Allah ganjar langsung, begitu. Atau wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Dan berubahnya mulut ketika orang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Ini juga banyak tafsir daripada ini maksudnya bagaimana, ya. Lebih disukai, kan bau nggak enak itu. Maksudnya bagaimana? Ada sebagian ulama mengatakan, salah satunya, kalau di hari Jumat kita disunnahkan pakai wewangian, ya, pakai wewangian, kan pahalanya besar itu, ya. Pahala wewangian menggunakan misik atau apapun itu memang disunnahkan, kita disunnahkan. Nah, itu kalah besarnya pahalanya dengan orang dengan berubahnya bau, maksudnya begitu, ya. Berubahnya bau mulut orang itu lebih besar
daripada sunnah orang memakai misik yang dohirnya adalah wangi. Begitu. Artinya masih banyak lagi pendapat para ulama tentang hal itu. Tapi yang jelas kita berpuasa, dan puasa itu benar-benar kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lillahi taala, tapi tetap makanya kita harus belajar fikih daripada puasa itu. Puasa diartikan dalam bahasa adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi puasa itu artinya menahan diri. Ya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ya. Aku nadar untuk Allah sauman, jadi imsak, dia menahan diri, sukut anil kalam. Itu arti daripada puasa secara bahasa. Jadi diam, menahan diri itu namanya imsak. Ya. Makanya kalau sebelum imsak, sebelum adzan ada imsak ya. Imsak itu. Artinya imsak artinya menahan diri. Walaupun sebagian orang masih juga mempermasalahkan ini imsak. Itu. Imsak kok masih makan? Kan imsak suruh berhenti. Gitu ya. Dibahas begitu. Sebenarnya tanyakan kepada orang yang bilang imsak itu, imsak, dia bilang imsak sambil dia minum air misalnya, boleh nggak? Dia ngajak orang imsak, dia minum air, boleh tidak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Dia bilang imsak artinya hati-hati, ini sudah masuk, hampir masuk waktu adzan. Begitu. Karena definisinya imsak itu puasa itu apa? Menahan dari segala yang membatalkan. Kapan waktunya? Dari fajar sampai ke maghrib. Menahan. Jadi kalau sebelum maghrib, sebelum subuh, ya sebelum subuh itu belum, artinya masih boleh makan, tetapi Rasulullah SAW disebutkan dengan beberapa riwayat, Nabi itu berhenti makan dan minum itu 50 ayat, gitu, kurang lebih riwayat. Nah kita disuruh berhati-hati untuk berhenti makan 10 menit sebelum adzan. Nah, kita persiapan yang mau sikat gigi, yang mau siap-siap, ya, nah, diperbolehkan. Ya. Jadi nggak perlu dibahas itu, nggak ada zaman Nabi itu. Tapi kan kegunaannya bagus, manfaatnya bagus. Imsak, ya, pakai kaf tapi ya. Ada orang yang fasih itu di masjid-masjid imsak pakai kaf, nggak ada artinya. Imsak pakai kaf ya, masaka artinya menahan untuk tidak makan dan minum. Jadi kalau sampai mengatakan imsak itu enggak ada bid'ah dan sebagainya, enggak perlu diladenin lah ya, enggak perlu. Ya. Musim corona enggak usah ribut itu dah. Ini sudah enggak ada gunanya juga ya. Toh itu tidak sama sekali membatalkan puasa, cuma mengingatkan orang bahwa ini sudah masuk waktu. Sudah hampir adzan. Kan nggak enak juga tengah-tengah makan baru dengar adzan. Didahului dengan tadi imsak. Oh adzan pertama jauh. Ya. Adzan pertama boleh jam berapapun. Ya, jam 1 boleh adzan pertama. Jam 2 boleh. Nggak ada ketentuan. Ya. Jam 3 boleh. Di adzan pertama. Adapun hadis yang mengatakan apabila kalian masih makan kemudian mendengarkan adzan, maka jangan dibuang. Itu hadis bermasalah, bertentangan dengan ayat yang artinya orang berpuasa itu dimulai dari tadi. Ya, sudah masuk waktu adzan, ya berhenti, itu start untuk berpuasa.
Ya, setelahnya kita mau berpuasa mulainya kapan? Mulai masuk waktu subuh. Begitu. Yang adzan bisa juga terlambat kan? Kita pakai waktu. Juga waktu maghrib. Kita tahu ini jam sekian. Yang adzan masih beli apa? Masih di pasar lagi atau belum nyampe ke masjid, tapi udah waktunya makan boleh. Kalau kita tahu pasti waktunya. Yang adzan sudah masuk waktu, minum dulu baru adzan, boleh. Jangan makan dulu. Ya, kasihan jamaah di rumah nunggu ya. Gitu. Kita boleh makan, minum dulu, dibatalin kemudian ya. Karena dia nggak akan adzan kecuali masuk waktu. Ya. Muadzin tidak boleh adzan kecuali sudah masuk waktu. Di awal waktu dia sudah boleh membatalkan. Ya. Atau dia mau adzan dulu, ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi mungkin kalau kena air suaranya lebih enak gitu ya. Kalau udah minum kopi atau kenapa dia adzannya juga lebih merdu begitu. Jadi kemudian apa rukunnya? Rukun daripada puasa ini cuma dua. Ya, apa itu? Niat, an-niyah. Yang kedua, al-imtina an jami'il mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubi syams. Itu tadi. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan makan dan minum. Ya, dan masuknya zat melalui manfaat maftuh. Manfaat maftuh itu rongga yang terbuka seperti hidung, mulut. Itu namanya manfaat maftuh. Kubul, dubur, itu manfaat maftuh. Kalau ada zat yang masuk lewat itu, berarti dia batal. Ya. Kalau masuknya lewat yang manfaat yang ghair maftuh, artinya seperti orang pakai krem atau pakai apa, balsam atau apa, itu masuk ke dalam misalnya. Tapi lewatnya lewat pori-pori, itu nggak masuk dalam manfaat maftuh itu namanya. Itu tidak membatalkan. Ya. Dari Tulu'ul fajar. Tulu'ul fajar ya waktu adzan itu. Tulu'ul fajar. Waktu masuk waktu subuh sampai ke ghurubis syams, artinya masuk ke maghrib. Ya. Kemudian niatnya. Adapun niat berpuasa apakah diwajibkan setiap malam atau cukup sebulan penuh? Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i setiap malam kita diwajibkan niat, bukan cuma sebulan. Tapi Imam Malik pendapat sebagian dari pendapat Malikiyah. Kalau Malikiyah itu tidak disepakati semuanya, tapi Malikiyah itu berarti pendapat dari sebagian madhab Malik cukup sebulan begitu. Jadi kalau kita niat puasa, ini puasa Ramadan. Tapi dalam banyak para ulama mengatakan itu tidak cukup karena setiap hari itu puasa sendiri. Kita puasa di hari pertama itu untuk puasa tanggal 1. Kita puasa di tanggal 2 itu puasa tanggal 2. Kan begitu? Kan beda. Maka diperlukan niat setiap malam. Bagus di masjid-masjid itu selesai sholat tarawih diingatkan. Na'taqidu ala saum, gitu ya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhi sanah lillahi ta'ala. Itu maknanya. Ya. Adapun sebagian orang membahas terlalu detail masalah niat lafaz ini, saya kira juga enggak perlu ya buat orang awam dibahas. Ramadhani ada yang membahas begitu ya. Kalau Ramadhani enggak sah, kalau Ramadhana enggak sah, gitu bukan. Karena kita enggak mengerti bahasa Arab sedetail itu. Orang Arabnya aja enggak ngerti itu idhofah. Ya. Iya, orang Arab aja kadang-kadang enggak ngerti. Yang penting kita niatkan di hati. Saya niat puasa besok. Udah bahasa Indonesia. Udah cukup. Saya niat puasa Ramadan besok, udah cukup dalam hati. Ya, talafutnya disebut sunnah. Ya, melafatkannya itu hanya sunnah. Bagaimana? Apakah Rasulullah melafatkan? Tidak.
Rasulullah tidak melafadzkan. Kok bisa sunnah? Itu namanya qiyas. Dikiaskan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji dan umrah, didengarkan oleh para sahabat yang lain waktu beliau mengucapkan haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Para sahabat mendengar. Nah, ini dikiaskan, diperbolehkan. Ya, lafaz itu belum niat, itu cuma lafaz. Ya, nawaitu sama yang penting hatinya hadir enggak? Begitu. Harus diniatkan benar. Tiap malam datang, nawaitu sama sampai tadi niat enggak tahu, lupa soal. Ya. Tapi waktu di masjid dia sadar enggak? Sadar. Nawaitu sama qadin. Gitu ya. Nah, cukup, itu udah cukup. Ya. Karena enggak perlu terlalu detail, itu nanti merepotkan. Agama ini mudah selagi masih ada pendapat, gitu ya. Selagi ada pendapat yang membolehkan dan itu tidak menggampangkan juga, biarkan. Ya. Tidak perlu kita persulit ya. Inna minkum munaffirin. Sebagian kalian itu munafir. Mau puasa kok susah, akhirnya enggak puasa dia. Memang udah dasarnya malas, dikasih fikih yang rumit-rumit. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Oh, enggak boleh Ramadan ini. Sudah begitu ya. Ramadan. Ya. Kemudian apakah diwajibkan niat? Gitu ya. Ada yang mengatakan ya, dalam hadis. Itu ada hadis, ada riwayatnya. Hadis. Dalam hadis, man lam yubayyitis siyam, ya, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu. Ini rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Barang siapa yang tidak niat siam di malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, begitu. Kemudian malam, yang dimaksud malam itu kapan? Mulai ba'dal maghrib, mulai ba'dal ghurub, mulai setelah ghurub, mulai maghrib sampai kapan? Sampai fajar. Itu niatnya. Jadi yang paling bagus ya tarawih itu. Ya, waktu tarawih diingatkan. Karena lupa, kadang-kadang enggak bangun lagi, kadang-kadang enggak sahur, diingatkan. Itu amalan yang bagus. Kita berterima kasih kepada para ulama yang membimbing kita, memberikan ilmu tanpa kita sadari, ya. Bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Itu suatu hal yang baik, mengingatkan kita. Oh, itu sama, berarti kita puasa. Udah selesai. Kita sudah melakukan niat. Jadi hadisnya jelas dia. Kemudian dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, man lam yujammi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Tadi. Siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tidak ada pahala atau tidak sah puasanya. Berarti niat itu diwajibkan setiap malam. Ya. Apa dalilnya? Kalau puasa yang hari ini tidak sama dengan hari yang itu, makanya diperlukan niat. Kita niat untuk besok. Besok ya kita niat lagi. Karena kalau ada orang yang sakit atau ada apa, tidak wajib kan puasanya. Kalau ada halangan orang atau perempuan yang datang bulan, dia nggak perlu. Maka niatnya dikatakan setiap malam diperlukan satu kali niat. Ya. Adapun niat, ini pertanyaan. Orang kalau sudah niat puasa, berarti kan seperti orang. Nah, itu bedanya dengan sholat. Kalau orang sholat begini, ya, usolli fardhu duhri, misalnya gitu, Allah sudah niat. Kalau sudah niat, kan nggak boleh ngomong, berarti masuk dalam ibadah sholat. Dia sudah niat, ya nggak boleh dia ngomong. Dia nggak boleh banyak bergerak. Ya. Ada orang bertanya, kamu sudah niat tadi habis tarawih, nawaitu shauma ghadin, kok masih makan sampai di rumah? Kau sudah niat katanya. Tidak langsung, beda antara puasa dengan niat. Karena belum masuk waktunya.
Ya, belum masuk waktunya. Jadi niatnya boleh jam 9. Nah, wah itu besok, buat besok. Sampai di rumah masih ada makanan, hajar dulu, ya. Makan dulu. Nanti besok ada sahur, sahur lagi. Enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak masalah itu. Niat tidak perlu tajdid. Nah, itu maksudnya. Tidak diperlukan tajdid. Ya. Enggak perlu diperbaharui niat. Tadi kan di masjid sudah kita nawaitu shauma ghadin, gitu ya. Kemudian sampai di rumah makan, apa perlu niat lagi? Tidak perlu niat. Ya. Kemudian anak sekarang, ya, berhubungan dengan anak. Bagaimana puasanya anak-anak ini? Anak-anak yang sudah balik wajib. Nah, kalau dia sudah balik berarti dia wajib niat. Ya. Kalau anak kecil bagaimana? Kapan dimulai diperintahkan? 7 tahun. Tapi tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Seperti sholat. Sholat itu diperintahkan muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Berapa umur? 7 tahun. Ajarkan, bangun, begitu ya. Karena wali-wali Allah ini subhanallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau bulan puasa waktu orang sahur bangun katanya. Nyusu dia waktu masih kecil, masih bayi. Nah, nyusunya itu juga di waktu sahur. Begitu. Nanti buka seharian enggak. Itu karomah namanya. Walaupun enggak wajib dia. Enggak wajib, bayi, enggak ngerti juga. Begitu. Tapi tarbiyah dari orang tuanya luar biasa. Terbiasa. Begitu. Maka ibadah menjadi ringan. Orang yang mulai sholat umur 7 tahun, tua, ringan sholat. Orang yang terbiasa dibiasakan mulai kecil puasa, ringan. Tapi kalau sudah dewasa baru belajar puasa, mau masuk bulan Ramadan tersiksa dia. Aduh, 30 hari nggak makan. Gitu ya. Hitung-hitung tuh 30 hari. Puasa baru dapat 4 hari. Lihat, lebaran kapan ya? Lebaran. Dicari penanggalan lebaran, dia berat. Ya, tapi buat yang terbiasa senang. Dan fadilahnya juga besar. Ya. Jadi anak kecil diperintahkan umur 7 tahun. Ya. Waktu baliknya, ini sebenarnya nggak ada, bukan berhubungan dengan bab puasa, tapi perlu kita ulang. Jadi anak yang balik itu sudah sampai usia wajib, mukallaf dia. Kalau balik itu usia minimnya berapa? 9 ya. 9 tahun Qamariyah. Jadi terhitungnya juga pakai Qamariyah. Kalau Qamariyah itu, jadi anak kalau kita lahir tanggal berapa? Kita tulis biasanya 17 Agustus 2 Mei kita tulis ya. Tapi wajib kita punya anak, kita harus tahu juga Qamariyahnya berapa Syawal, berapa Sya'ban, karena itu berhubungan dengan baliknya. Banyak orang nggak tahu. Nah, sekarang mudah, yang penting sudah ketahuan tanggalnya, sekarang bisa dilihat ya kan? Banyak aplikasi bisa dilihat. Kita mundur tahun sekian bisa itu. Ya. Jadi anak yang berumur 9 tahun, balik perempuan, dia melihat darah, datang haid, sudah mulai haid, dia masuk, sudah balik. Umur 9 tahun, dia datang haid, dia sudah masuk dalam disebut balik. Kalau baliknya gitu ya, kalau baliknya masuk baliknya karena disebabkan haid atau laki-laki ihtilam atau mimpi basah, begitu ya, laki-laki. Kalau perempuan dengan haid itu waktunya takribiyah, kurang lebih. Ya, misal dia lahir tanggal 5 Muharram. Itu, ditulis 5 Muharram. Di tanggal 1 kan belum nyampe itu. Kan belum berarti. Di tanggal 1 9 tahun berikutnya
dia perempuan mengeluarkan darah atau laki-laki mimpi, ihtilam. Sudah masuk haid, sudah masuk belum? Sudah balik belum? Sudah masuk. Ya. Karena dia takribiyah kurang lebih, tapi takribiyahnya tidak boleh kurang daripada 16 hari. Itu takribiyah. Jadi walaupun kurang lebih pakai ilmu juga. Umur berapa? 9 tahun. Kurang berapa? Kurang 2 bulan lagi. Udah keluar. Oh, udah balik. Gak bisa. Itu bukan takribiyah. Takribiyah hanya 16 hari. Ya, sebelum 16 hari atau sesudah 16 hari itu dimasukkan, itu namanya takribiyah atau kurang lebih. Ada tahdidiyah. Kapan itu? 10 tahun dia tidak haid. 10 tahun belum balik. 15 sampai 11, 12, 13, 14, 15. 15 dia balik. Pasti dia haid ataupun enggak haid, dia mimpi ataupun tidak mimpi, kalau sudah umur 15 tahun pasti sudah masuk balik. Nah, baliknya kalau dengan umur, dengan usia, bukan dengan haid, maka baliknya itu harus dengan bukan takribiyah tapi tahdidiyah, harus tepat. Gitu. Misal, orang yang lahir 3 Ramadan, dia nggak balik sampai di umur 15. Kapan dia diwajibkan? Gitu ya. Diwajibkannya nanti umur berapa? Ketika umur 15 tahun di tanggal berapa? 3 Ramadan baru dia masuk ke dalam usia balik. Tetapi walaupun begitu wajib bagi seorang tua untuk mengajarkan, membiasakan diri. Kalau sudah 10 tahun dia terbiasa, ya 7 tahun dia akan terbiasa. Begitu. Banyak, mungkin kita juga dulu begitu ya. Puasa mulai, saya ingat kelas 2, mungkin kelas 2 SD puasa, ya belum wajib, ya, tapi sudah terbiasa. Puasa dibiasakan begitu. Nggak tahu. Sekarang anak-anak sekarang harus juga diingatkan, gitu ya. Kemudian ada beberapa masalah yang ini berulang tiap tahun, pasti banyak orang bertanya tentang ini ya. Apa itu? Bagaimana hukumnya orang yang ragu, ini sudah subuh atau belum? Begitu ya. Kita nggak dengar apa-apa, masuk satu kota atau mungkin lampu mati, nggak dengar suara apa-apa, kemudian kita ragu. Ya, ini udah masuk adzan atau belum? Apa hukumnya? Dia ragu, udah masuk dan dia makan akhirnya. Karena belum sahur, makan. Ya. Selesai makan, dia nggak tahu ini adzan atau belum. Selesai makan, dilihat ternyata belum. Bagaimana puasanya? Sah, karena belum masuk. Ya, tidak masalah. Ya. Puasa. Tapi kalau dia ragu, ini jam berapa? Gitu. Saya tadi makan jam berapa ya? Begitu buka, kira-kira baru 5-10 menit dia buka pintu, udah terang. Berarti 10 menit yang lalu pastinya sudah masuk, sudah keluar waktunya. Nah, itu juga batal berarti dia, tapi diwajibkan atau diwajibkan dia puasa, meneruskan puasanya tapi diwajib qadha. Namanya bukan puasa, imsak. Diwajibkan dia menahan. Ya. Makan dan puasa ketika adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Ada yang ditanya, kenapa? Belum habis adzannya. Karena belum habis adzannya. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya, tidak boleh orang makan dan minum setelah kita mendengar adzan. Karena muadzin tidak akan adzan kecuali sudah masuk waktu. Bahkan adzan itu kalau yang enak sekali bisa 6 menit.
gitu ya. Berarti lumayan bisa makan itu, ya. Bisa makan kurma 11 bisa itu ya. Allahu Akbar, Allah, panjang adanya, begitu ya. Bisa 6 menit, 7 menit saya pernah lihat gitu ya. Adzannya, sholatnya 2 menit, ya. Adzannya 7 menit, sholatnya 2 menit, ya. Ya. Jadi bagaimana dengan adzan? Enggak boleh ya, enggak boleh. La yajuzul akal wa syarat asna al adzan asani, ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad minal fajr. Artinya kalau sudah masuk fajar, hatta itu berarti ghayahnya. Kita boleh makan sampai kapan? Sampai fajar. Fajar itu sudah datang, berarti kita nggak boleh makan. Itu ayatnya udah jelas. Gitu. Adapun hadis tadi yang dikatakan apabila kalian masih, ada riwayat Abu Daud, ya, apabila kalian masih makan, kemudian dengar adzan teruskan, itu diartikan adzan yang pertama. Ya, adzan pertama boleh makan. Tapi untuk adzan yang kedua ada bertentangan dengan ayat. Hadis sahih tidak boleh bertentangan dengan ayat. Ya. Kalau mau digabung, berarti adzan yang mana yang masih boleh makan? Adzan yang kedua, begitu kita para ulama. Ya. Pakai odol, begitu ya. Pakai odol itu bagaimana? Odol sangat dianjurkan kalau orang mau sikatan dan sebagainya sebelum adzan. Sebelum adzan. Karena itu ada membatalkan nggak membatalkan. Tapi kalau begitu ya, kalau sampai tertelan sebagian daripada rasa odol tadi batal. Kalau setelah adzan, ya, kalau masih ada rasa, karena itu masuk dalam mubalaghah, itu berlebihan. Kan orang pakai sikat begitu. Sama dengan siwak, siwak yang basah juga begitu. Ya, siwak yang baru yang basah. Tapi kalau siwak udah kering, ya itu nggak ada masalah. Ya. Siwak yang basah berarti ada zatnya yang masuk ke dalam. Begitu. Ya, tarawih, ya, kemudian tarawih bebas saja, mau berapa, 23 boleh, mau berapa, mau 11 juga boleh, ya, nggak usah diributin, ya. Yang banyak, ya, yang banyak ikut, ya. Kalau yang ada sholat 23 kemudian yang mau 8 kan selesai, bisa pergi, ya, diteruskan sendiri di rumah witirnya atau apa, itu nggak ada masalah sama sekali. Ada sedikit lagi, safar itu penting, ya. Orang yang mengatakan orang boleh membatalkan puasa itu kalau dalam keadaan musafir. Perhatikan nih baik-baik. Musafir di sini disebutkan jika safarnya, jika kalau dia musafir sebelum fajar dia meninggalkan batas kota, itu dia boleh tidak berpuasa walaupun dia kuat karena alasannya alasan safarnya. Misal Bekasi coretnya di mana nih kalau ke timur? Sampai di mana itu? Bukan Bekasi itu. Mana? Kerawang? Kerawang ya? Kalau Cikarang masuk Bekasi nggak itu? Masuk Bekasi ya? Berarti ya, keluar daripada Cikarang. Nah, itu ada coret. Kita kalau mau pergian, kita harus meninggalkan kota kita sebelum fajar. Begitu. Sudah sampai di sana, berarti kita sebut musafir. Kalaupun nggak berpuasa, walaupun tidak lapar, masalah bolehnya aja, rukhsahnya sudah boleh. Gitu. Saya nggak apa-apa. Itu dalam kajian fikihnya saja. Tetapi tasawufnya, orang kesempatan, orang membayar puasa di lain bulan Ramadan, pahalanya tidak sama dengan orang berpuasa di bulan Ramadan, tidak sama. Tidak sama. Orang puasa diamnya ibadah, kan gitu. Diamnya ibadah. Tidurnya pun ibadah, makanya
diamnya tasbih, tidurnya ibadah. Masya Allah. Jadi harus banyak-banyak apa? Tidur. Banyak-banyak ibadah, coba tidur. Ya, ada tidak sama itu ya. Jadi kita berangkat ke batas kota. Nah, bagaimana dengan pesawatnya, berangkatnya jam 12 siang, masa saya harus pergi dulu? Ya nggak usah. Nggak usah, tetap jam 12 pergi. Berangkat, pergi jam 12. Tapi kita tidak boleh membatalkan, kita bilang saya musafir, nggak boleh. Bagaimana bolehnya? Kalau kita punya halangan yang lain, rasa nggak kuat, mulai kunang-kunang, pusing, mulai ada rasa benar-benar kita mengkhawatirkan diri, kita batal, bukan alasan puasa itu maksudnya. Ya, alasannya bukan alasan musafir. Jadi musafir itu juga ada syaratnya. Kemudian pemergiannya juga bukan untuk maksiat. Banyak sebenarnya masalah puasa ya. Saya teruskan lagi yang saya ingat saja. Karena ini disebutkan banyak masalah. Suntik. Begitu. Bagaimana dengan suntik di bulan puasa? Kalau suntikan tadi untuk gitu ya. Kalau suntik yang suntikan tadi litadawi, untuk pengobatan ya, itu sebagian ulama membolehkan. Untuk pengobatan. Ya. Tapi kalau suntiknya untuk infus, saya udah loyo nih kasih infus yang kira-kira bisa sehat lagi, enggak boleh. Ya, atau bukan, yang penting bukan pengobatan. Atau sekarang lagi musim vaksin, bagaimana? Batal. Itu bukan pengobatan. Ya, sama dengan vitamin dan lain-lain. Ya, kalau memberikan suntikan tadi untuk tadawi, untuk pengobatan, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Ya, wallahu alam shawab. Ya.